Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sosiologi yang disusun oleh Nanang Muhammad Yudin dan Muhammad Farid Firdaus dari kelas 12 IPS 1. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Adapun submateri yang akan kami bahas ialah 1. Pengertian globalisasi. 2. Ciri-ciri globalisasi. 3. Teori globalisasi. 4. Faktor penyebab globalisasi. Dan 5. Dampak globalisasi. Langsung saja, kita masuk ke submateri yang pertama. Submateri yang pertama adalah pengertian globalisasi. Kata globalisasi mungkin sudah begitu kerap kita dengar bahkan ucapkan. Namun, sudah tahukah kita apa pengertian globalisasi? Yang pertama, pengertian globalisasi secara umum, yaitu suatu proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Artinya, setiap individu dapat berhubungan dan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun melalui media cetak maupun elektronik. Yang kedua, pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Selanjutnya, menurut Salo Semartian, pengertian globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang ketiga, pengertian kelompok lokal. Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin, yaitu communitas, yang berarti kesamaan. Kemudian dapat diturunkan dari communis, yang berarti sama, publik, dan dibagi oleh semua atau banyak. Baiklah, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu ciri-ciri globalisasi. Globalisasi mempunyai beberapa ciri, diantaranya yang pertama, perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi-informasi dari suatu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dalam waktu beberapa jam atau hari saja. Yang kedua, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO dan World Trade Organization yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural. Melalui televisi dan media lainnya, manusia dapat memperoleh pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Di era globalisasi, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan, perang yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya, submateri yang ketiga yaitu teori globalisasi. Dalam proses globalisasi, beberapa ahli menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan terjadinya globalisasi itu sendiri. Beberapa tokoh terkenal yang mengemukakan teori globalisasi ialah Cochrane dan Paine, di mana mereka mengatakan jika globalisasi dipengaruhi oleh 3 perilaku utama, yakni 1. Para globalis. Mereka adalah yang percaya jika globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensi nyata pada bagaimana
orang serta lembaga di seluruh dunia dapat berjalan. 2. Para tradisionalis. Mereka ialah yang tak percaya jika globalisasi sedang berjalan dan menganggapnya hanya sebagai mitos atau suatu yang dilebih-lebihkan. Dan yang ketiga, para transformalis. Mereka ialah yang berada di tengah-tengah para globalis dan tradisionalis. Mereka begitu percaya dengan globalisasi yang sedang berlangsung. Akan tetapi, menganggap pengaruh globalisasi terlalu dibesar-besarkan oleh globalis. Oke, kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu faktor penyebab globalisasi. Proses globalisasi tidaklah berjalan begitu saja, melainkan karena beberapa faktor penyebab. Berikut faktor pendorong atau penyebab terjadinya proses globalisasi. 1. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka lewat e-commerce. 2. Meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara, yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi. 3. Ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun, karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. 4. Kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam masyarakat. Tidak jarang produk asing ini pun kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Dan yang kelima, perdagangan bebas. Salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal lainnya adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini merupakan salah satu pemicu terjadinya globalisasi. Hal ini terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka, sehingga dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang semakin intensif antar negara-negara di dunia. Dan submateri yang terakhir yaitu dampak globalisasi. Globalisasi terjadi dengan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dunia secara universal. Dampak globalisasi sendiri bisa positif maupun negatif. Yang pertama, dampak positif globalisasi. Secara singkat, ada beberapa dampak positif dari proses globalisasi, dan berikut beberapa diantaranya. 1. Teknologi informasi berkembang pesat. 2. Kemudahan untuk memperoleh kebutuhan maupun keperluan pribadi. 3. Kemudahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah didapatkan. 5. Meningkatkan sikap toleransi dan kosmopolitan masyarakat dunia. 6. Kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. 7. Hubungan internasional antar negara semakin baik. 8. Kemudahan dalam transaksi secara online, baik dalam satu negara maupun negara lain. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan antar negara di sektor ekonomi. Kedua, yaitu dampak negatif. Globalisasi juga banyak membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti 1. Potensi terjadinya kriminalitas meningkat drastis karena banyak pelaku meniru peristiwa di negara lain. 2. Masuknya paham-paham yang tak sesuai dengan ideologi negara yang akhirnya memicu konflik interstik atau di dalam masyarakat itu sendiri. 3. Masyarakat konsumtif dibandingkan produktif, serta cenderung kehilangan kreativitas dalam dirinya
karena hanya meniru tren luar negeri. 4. Masyarakat terpengaruh budaya negara lain yang sebenarnya tak sesuai dengan budaya lokal, sehingga budaya lokal menjadi semakin terkikis. 5. Munculnya berbagai informasi dengan tingkat keakuratan rendah, bahkan hoax yang bisa memicu timbulnya keresahan di masyarakat. 6. Minat di sektor pertanian karena bidang informasi dan teknologi dianggap menjadi ladang yang lebih potensial. Dan yang terakhir, pudarnya rasa nasionalisme masyarakat karena sering membandingkan negara sendiri dengan negara lain yang dianggap lebih baik. Yang ketiga, dampak globalisasi pada komunitas lokal. Globalisasi merupakan suatu proses yang sulit dibendung oleh suatu bangsa. Karena bangsa yang menolak globalisasi berarti bangsa tersebut akan tertinggal dan terbelakang. Sementara itu, komunitas lokal merupakan suatu unit kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang memiliki teritorial. Dalam batas-batas tertentu, istilah komunitas menunjuk pada warga sebuah dusun, desa, kota, suku, ataupun bangsa. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan yang tidak disengaja, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Nanang Muhammad Yudin dan Saya Muhammad Farid Firdaus. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.